bercerita tentang kejadian horor yang saya alami bersama teman-teman saya pada saat masih kuliah di sebuah kampus ya, di sebuah universitas di kota Bandung. Pada saat kegiatan praktikum ilmu ukur tanah dan ilmu ukur terowongan. Jadi ilmu ukur terowongan itu kita pakai simulasi seperti itu. Jadi kita nggak real masuk ke terowongannya. Jadi kita lorong kampus itu kita umpamakan sebagai terowongannya. Jadi simulasi pengukuran terowongan itu kita tidak bisa lakukan pengukuran di siang hari, karena kalau siang hari lorong tersebut kan banyak dipakai sama anak-anak fakultas lain, sama anak-anak prodi lain juga di situ menjadi lalu lalang gitu, jadi lalu lalang orang dan bakalan susah karena pengukurannya itu sendiri menggunakan yang manual theodolite 0 gitu. Jadi pada saat pengukuran itu setiap malam itu terdiri dari satu kelompok itu 4 orang. Pada saat itu saya bersama teman-teman saya dan didampingi oleh satu orang asisten senior sebagai pembimbing di sana, memulai kegiatan. Asalnya itu kita mau memulai pengukuran itu jam 8 malam, tapi karena yang kelompok sebelumnya itu belum selesai pengukurannya, telat, makanya kami nunggu giliran, akhirnya dapat jatah pengukuran tuh kurang lebih kita mulai jam 11 malam. Kelompok saya pada saat itu terdiri dari 4 orang, saya sendiri, terus ada si namanya tuh Jeffrey, Fadil, sama satu lagi Lutfi. Jarak pengukurannya kurang dekat aja, kurang lebih kalau ditarik garis lurus itu sekitar 150 meteran, tapi karena lorongnya itu kan berbelok-belok gitu, kita ngukur di lorong itu tuh di lantai 3, tapi semua akses kunci lantai 3 itu diberikan oleh satpam gitu, karena sudah tahu karena kan praktikum malam hari, karena siang nggak mungkin. Pengukurannya itu berjalan lancar pada awalnya itu. Kita rolling gitu, siapa yang neropong angkanya, siapa yang pegang si rambu ukurnya, siapa yang nyatat, sama siapa yang pasang istilahnya tuh unting-untingnya untuk pasang di langit-langit si lorong tersebut. Awalnya ini yang mulai nggak beresnya ini memang udah nggak enak hati sih pada saat pengukuran tersebut, dan kebetulan itu malam Jumat juga jatah kita ini malah kebagiannya ya, karena memang dengar cerita-cerita dari senior-senior terdahulu, memang kalau pengukuran di lantai 3 itu serem banget, karena ada cerita-cerita orang yang mahasiswa yang dulunya loncat bunuh diri ke bawah dan apalah, dan cerita itu tuh sudah turun temurun gitu antara angkatan gitu. Udah nggak enak hati sebetulnya saya sama teman-teman tuh. Nah, pas pada saat pengukuran jadi itu ada 4 section ya. Pas section pertama lancar, section kedua ini kita lewat sebuah toilet dan pas dibelokan gitu, jadi ngukurnya agak ribet. Jadi kita emang agak lama dan cukup detail pengukurannya di sana. Nah, mulailah si teman saya ini satu orang itu si Jeffrey itu, dia orangnya sompral banget lah, gimana gitu. Mana katanya setan sini, kalau ada saya botolin katanya gitu. Pada saat itu karena lagi rame-ramenya pemburu hantu kan, wah sompral banget si Jeffrey gitu. Aing dari Banten dia, saya dari Banten, setan mah dimasukin ke botol katanya, songong banget yang itu pokoknya. Nah mulailah pada saat itu mungkin
penghuni sana tuh ngedenger gitu, wih kurang ajar juga ini anak-anak yang nantangin. Pasti belokan tersebut tuh saya sendiri emang nyium bau bunga, saya bilang bau bunga, nyium nggak bau bunga. Pas belokan pertama itu teman-teman saya bilang, wah bau bunga dari mana, katanya nggak ada bau bunga, katanya paling parfum, katanya gitu. Saya ingat saya gitu. Oh ya udahlah, lanjutlah kita ke section selanjutnya. Satu section selanjutnya udah kita ukur, itu waktu udah jam 2 tuh. Waktu udah jam 2 ya, kita sambil istirahat dulu ngukur di situ. Pada saat istirahat itu, jadi si pintu ruangan kelas tuh, karena lorong itu kan kanan kirinya kelas, ada kaca kecil gitu yang kadang saya juga pakai gitu kalau telat ngintip dosennya udah masuk atau belum gitu. Nah, salah satu teman saya itu si Lutfi itu lagi makan, lagi enak-enak makan. Pada saat section itu tuh lagi istirahat, kita makan nasi goreng, si Lutfi itu teriak gitu, astagfirullahaladzim, katanya. Jadi saya kaget tuh, ada apa? Kunaon jang, saya bilang tuh gitu. Itu astagfirullah, katanya. Lanjut, kata bilang tuh. Sudah lanjut aja, kita lanjut, nggak apa-apa, katanya. Dia yang belum cerita tuh ada apa-apanya. Udahlah, saya bilang tuh ngagetin aja, saya bilang tuh gitu. Udah nggak apa-apa kok, nggak ada apa-apa, dia bilang. Oh ya udah deh kalau begitu, lanjutlah kita ngukur. Pas masuk kita mulailah di sini kejadian itu mulai ke aneh. Pas kita mau ngukur lagi, balik lagi ke alat, karena alat itu kan ditinggal ya, dan posisinya harus steady di situ, nggak boleh dipindah-pindahin gitu si alatnya tuh kan. Nah, pas kita mau ngukur lagi, saya bilang, saya kan yang ngukur, saya cek lagi alatnya itu, saya intip ke bawah. Jadi si titiknya itu, alat ukurnya itu udah nggak pada posisinya gitu, udah bergeser sangat jauh. Oh siapa nih yang mindahin, saya bilang gitu kan. Nanti kan susah lagi ngatur tinggi instrumennya, ngukur tinggi alat, kita harus dibuat centering lagi tripodnya, saya bilang gitu. Wah, sahanya ngerubah, katanya. Siapa yang ngerubah, orang kita semua di sini lagi makan gitu kan. Jadi emang alatnya itu bergeser dan udah hampir jatuh alatnya itu. Padahal itu ya kalau nggak mungkin lah alat itu istilahnya bergeser sendiri gitu kan. Wah, saya bilang, mana dong, saya bilang. Udahlah, saya bilang, daripada kita harus ulang lagi dari awal, kita setting lagi, nggak apa-apa, agak lama, saya bilang itu alatnya. Setting lagi, itu alat itu tiba-tiba bergeser, itu keanehan pertama. Padahal itu di situ nggak ada orang dan cuma kita berempat gitu, karena asistennya itu nunggu di bawah ngerokok. Lanjutlah kita ke section ketiga. Nah, di section ketiga ini saya kebagian jatahnya itu bukan yang ngukur lagi, bukan yang melihat teropong, tapi saya bagian yang nyatet data gitu. Dan teman saya itu si Jeffrey yang pegang si rambu ukurnya. Si yang ngukur, yang lihatnya itu si Lutfi, saya nyatet. Nah si Fadil tuh yang masang-masangin unting-unting di langit-langit si terowongan, si lorong tersebut gitu. Satu ukuran, kita ngambil detail 1, 2, karena itu udah pas belokan lagi tuh di depan WC lagi, di depan WC perempuan. Ukur gitu. Jadi si teman saya yang ngukur ini, si Lutfi ini, lihat di terowongannya itu, dia dilihat intip, dia tuh agak nggak yakin gitu dilihat di teropong, terus ngangkat badan lagi, tegak lagi, lihat di teropong lagi dia tuh kan, terus dia tegak lagi, berasa nggak yakin. Saya bilang,
Yang bener dong, sebutin angkanya. Saya bilang tuh di angka berapa, saya bilang berapa desimeter. Astagfirullah, dia bilang tuh begitu. Kenapa naik mana ya? Dia bilang, kenapa ya kamu? Ya kenapa kamu gitu? Allahu Akbar, katanya dia tuh sambil ketakutan gitu. Si Lutfinya itu langsung dia tuh langsung lari gitu, langsung lari histeris. Dia tuh bilang ada, ya langsung lari lah dia tuh ke bawah gitu. Kami semua langsung loncat semua, lari ke bawah gitu, langsung turun tangga dari lantai 3 duduk gitu sambil lari-lari gitu, sambil lapor sama asistennya. Teman saya ini ya, si Jeffrey itu yang pegang rambu juga ngelihat kita semua, yang karena kan posisinya jauh ya, agak kita berseberangan gitu. Dia tuh ini juga ngelempar si rambu ukurnya itu ke lantai, lari juga dia. Entah dia ngelihat sesuatu atau entah emang dia kaget ngelihat kami semua loncat ke bawah gitu, pada lari gitu. Kita semua turunlah ke bawah situ, ke lantai 1 lagi. Sampai di bawah barulah kita semua cerita, kenapa? Saya sendiri emang nggak lihat, kalau saya tuh cuma nyium bau melati aja. Ininya cuma memang feeling saya, perasaan saya tuh nggak enak gitu. Ya ada pasti bakalan terjadi sesuatu lah di situ. Ini semua emang gara-gara si Jeffrey itu yang sompral ngomongnya, sehingga kami satu kelompok itu benar-benar diganggu gitu. Cerita sampai di bawah tuh, Vi, gunawan, kenapa? Astagfirullah men, katanya. Aing ningali awewe sana Kunti. Saya lihat Kunti katanya, tapi dia tuh posisinya itu kakinya itu nempel di atas di atas plafon gitu. Jadi si rambutnya itu terurai semua ke bawah gitu. Jadi kayak kebalik gitu posisinya. Waduh, dia bilang tuh, serius men, katanya gitu. Langsung saya nyalin, ente si Jeff, saya bilang, kamu si Jeff apa sompral gimana. Terus kenapa kamu juga lari, saya bilang. Si Jeffrey juga kan lari ngelempar si alat itu. Ya memang kayak ada yang ketawa katanya. Dan posisi Kuntinya tuh menurut penjelasan teman saya yang neropong itu persis di belakang si Jeffrey. Jadi si Jeffrey lagi pegang tongkat, kalau bisa dibayangin, dan di belakangnya itu ada Kunti, tapi kakinya tuh nempel di atap langit-langit, rambutnya semua terurai ke bawah katanya, dan matanya melotot. Karena kita tuh satu section lagi belum berakhir gitu ya, kita terpaksa harus selesaikan mengukur tersebut daripada kita ngulang di hari selanjutnya dan mengulang ketakutan yang terjadi. Ya udahlah, saya bilang, mau gimana lagi, saya bilang kita hanya ngukur beberapa titik lagi lah gitu, saya bilang tuh. Kita balik lagi ke atas, saya bilang, wah ampun lah katanya, embung aing katanya. Gak apa-apa, saya bilang tuh, berdoa aja lah, saya bilang, sambil ente minta maaf lah Jeff, saya bilang gitu, sompral begitu. Ya, kita balik lagi ke atas ngukur dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa gitu. Dan memang kampus tersebut dulunya itu memang bekas kuburan zaman dulu gitu. Ya, mungkin sekian cerita dari saya. Ada satu lagi cerita, tapi nanti akan coba saya ceritakan di episode selanjutnya. Terima kasih.